Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa nusalli wa nusallim ala habibina wa nabiyyina al-mustafa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa alihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a sunnatahu wa huda. Amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair insyaallah. Di kesempatan sore yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bermuajah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka usikum wa iyaya nafsi bisyukrillah. Saya wasiatkan pada diri pribadi dan antum semua untuk bersyukur kepada Allah, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah, jika kalian kufur maka sesungguhnya adabku amatlah berat. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung yang patut kita jadikan idola dalam segala halnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi teladan terbaik bagi kita dalam segala aspek. Kita kaum muslimin banyak sekali yang menyepelekan hal kecil seperti kehadiran dan keterlambatan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang sangat menepati dan menghargai yang namanya janji. Kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, tidak pernah sekalipun beliau mengingkari. Ketika beliau katakan jam 4, berarti jam 4 beliau sudah hadir di tempatnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu di satu tempat selama 3 hari. Karena apa? Beliau berjanji dengan orang di tempat itu jam sekian, anggaplah jam 4 sore di satu tempat. Kemudian karena orang yang berjanji dengan beliau itu lupa, beliau menunggu terus berada di tempat itu sampai 3 hari berturut-turut. Baru ketika orang itu teringat, astagfirullahaladzim, aku janji sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu tempat. Ketika orang itu mendatangi tempat yang dijanjikan, Rasulullah masih berada di situ. Jadi seharusnya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam perkara yang wah, sholatnya, puasanya, hajinya, jihadnya. Bukan cuma itu, bahkan sampai perkara yang sesepele menempati janji saja kita harus perhatikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika memang kita menghendaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang tanggal 25 Nov, kita orang Indonesia sedang memperingati Hari Guru. Betul betul. Sedang memperingati Hari Guru. Dan kalau kita mau lihat dalam sejarah siapa guru terbaik yang pernah ada dalam sejarah, tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau guru bagi anak TK, guru bagi anak SD, guru bagi anak SMP, bagi anak SMA, dosen bagi anak-anak yang kuliah. Dan beliau juga mentor dari para sahabat yang level-levelnya ada di puncak kehebatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru terbaik. Rasulullah SAW mengajari kepada sahabatnya bagaimana beradab terhadap para guru.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat sampai para sahabat itu mengerti betapa terhormatnya seorang guru di mata dia. Kita contoh, ambilkan bukti perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang mengajari saya satu huruf Al-Quran saja, maka dia berhak memperbudak saya. Kalau ada orang yang mengajari saya satu saja huruf Al-Quran, maka dia boleh menjualku sebagai budak. Apa mungkin Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya ilmu itu ngomong begitu ngasal tanpa ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak mungkin. Ali mengucapkan itu dengan penuh kesadaran, dan Ali sampai pada satu titik kesadaran yang tinggi tentang menghormati guru, tidak lain dan tidak bukan itu adalah hasil pendidikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bandingkan sama kita sekarang, kita mau bandingkan sama anak-anak kita zaman sekarang, bagaimana tidak berharganya guru di mata dia. Kita dapati kasus seorang guru menjewer muridnya, lalu sang guru dipenjara. Ada guru yang memukul muridnya, dilaporkan ke polisi, gurunya ditangkap, dipenjara. Betapa remehnya nilai guru di negara kita. Itulah kenapa salah satu faktor penyebab generasi atau negara kita ini mundur. Kalau kita mau berkaca sama Jepang contohnya, ketika pasca terjadinya bom Hiroshima dan Nagasaki, apa yang dicari oleh Kaisar Hirohito? Guru. Berapa guru yang masih hidup? Maka hanya dalam waktu singkat Jepang menjadi negara maju. Seorang orientalis pernah mengatakan bahwa ada 3 poin, ada 3 tiang dari setiap peradaban yang kalau kita bisa hancurkan 3 hal ini, maka peradaban itu akan hancur. Tiang pertama yaitu ibu, karena ibu itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Kalau sekolah pertamanya awut-awutan, insya Allah generasinya akan awut-awutan. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dialah yang memberi kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Kalau ibu satu suka keluar rumah tanpa ada kepentingan yang syar'i, yang kedua ibu suka tabarruj, berhias, bersolek untuk orang lain selain suaminya, ketahuilah bahwa peradaban itu akan sedikit demi sedikit hancur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para istri Nabi, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadim minan nisa inittaqaitun. Wahai para istri Nabi, kamu tuh bukan seperti para wanita biasa. Syaratnya kalau kalian bertakwa. Bagaimana bertakwanya para perempuan? Fala takhdha'na bil qaul. Kalau kamu ngomong jangan kemenyek-menyek. Jangan dibikin lembut-lembut, fayatma alladzi fi qalbihi marad, nanti orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit akan senang. Wa qulna qaulan ma'rufa, kalau kau ngomong yang baik, ngomong yang tegas, jangan dibuat lembek-lembek. Wa qarna fi buyutikun, wahai para ibu, wahai para wanita, wahai para istri Nabi, stay at home. Jangan banyak keluar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek sebagaimana bersoleknya orang-orang jahiliyah. Wes toh, pokoknya kalau ada satu generasi maknya sering keluar rumah entah dengan alasan apapun tanpa ada alasan yang syar'i, dan suka berhias dengan wangi-wangian, dengan pakaian yang membuat para laki-laki itu merinding, maka generasi itu akan punah. Kalau kita melihat masa lalu Islam di Andalusia, ketika seorang khalifah di Andalus ingin menikahkan anaknya, ia mengumumkan kepada rakyatnya, siapa yang memiliki anak perempuan di rumahnya dengan kriteria 1. hafal Quran 30 juz, 2. menguasai fikih madhab maliki, maka silahkan nanti malam menyalakan lilin di jendela rumahnya. Malam hari itu Andalusia menyala.
Setiap jendela pasti akan ada nyala lilinnya, karena begitu hebatnya khalifah bisa mengatur, mendidik para ummahat, para wanita. Karena para wanita itu adalah madrasatul ula. Kalau antum para ikhwan sedang keluar berdakwah atau ngurusi urusan yang lain, siapa yang didik anak kita di rumah? Para ibu. Kalau ibunya rusak, insya Allah anak-anak pun akan rusak juga. Illa man rahimah rabbuh. Yang kedua adalah para guru. Ketika para guru sudah tidak dihormati lagi, para guru sudah tidak mendapatkan posisi sebagaimana mestinya, tidak diikrami lagi, tidak diihtirami lagi, maka tunggulah bangsa tersebut akan segera hancur. Dari mana anak-anak akan mendapatkan ilmu? Yang ketiga adalah para tokoh masyarakat. Itulah kenapa para tokoh kita, para ulama kita, para habaib kita diserang sedemikian rupa, dibunuh karakternya, supaya umat kita akan kehilangan tokoh. Kalau mereka sudah tidak punya tokoh yang mengarahkan mereka di dunia maupun di akhirat, maka kepada siapa mereka akan ikut. Itu adalah 3 tiang peradaban yang ingin dihancurkan oleh orientalis, dan kita sudah melihat di depan mata kita bagaimana rusaknya para ibu-ibu di negeri kita, betapa rusaknya akhlak para murid terhadap guru, dan kita sudah melihat bagaimana banyak sekali pihak yang ingin merusak kehormatan tokoh-tokoh masyarakat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu huruf diajarkan kepada Ali bin Abi Thalib, kata beliau, aku siap menjadi budaknya. Kemudian Imam Atha bin Abi Rabah, Imam Atha bin Abi Rabah, seorang mufti di Masjidil Haram, yang kalau beliau ada di Masjidil Haram tidak ada satu orang ulama pun yang berani berfatwa selain beliau. Orangnya bukan orang yang putih, tapi orang negro. Secara fisik penampilannya tidak terlalu meyakinkan, akan tetapi ilmunya Masya Allah luar biasa. Ketika beliau berbicara tentang ilmu, beliau mengatakan, aku tidak segan-segan mendengarkan ilmu dari orang yang jauh lebih muda daripada aku. Bahkan aku sudah tahu ilmu itu sebelum orang yang menyampaikan itu lahir. Akan saya perhatikan dengan semaksimal mungkin ilmu yang disampaikannya. Bagaimana para ulama kita sangat menghormati ilmu. Imam Syafi'i pun juga mengatakan senada, bagi saya ilmu itu bagi saya mencari ilmu itu seperti seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bagi saya mencari ilmu itu seperti seorang ibu yang mencari anak semata wayangnya yang hilang. Saya akan mendengarkan ilmu dengan seseksama mungkin, dan aku berharap seluruh tubuhku itu jadi telinga. Ini PR besar kaum muslimin di Indonesia, dimanapun tempatnya, masih banyak sekali orang yang belum tahu bagaimana adab dalam majelis ilmu yang benar. Sekelas Imam Syafi'i rahimahullah, imam madhab, beliau mengatakan, ilmu bagiku, mencari ilmu bagiku seperti seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya. Aku mendengarkan ilmu dengan semua potensi yang aku punya, dan aku berharap semua tubuhku itu jadi telinga ketika mendengarkan ilmu. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Di mana kita ketika dibandingkan dengan akhlak para salafus saleh? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari mana Imam Syafi'i beradab seperti itu? Contohnya dari mana? Apa yang menyebabkan Imam Atha bin Abi Rabah itu sangat menghargai ilmu dan menghormati gurunya?
siapa yang membuat Ali bin Abi Thalib sangat tahu cara menghormati gurunya. Tidak lain adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang menjadi contoh teladan. Ketika dibacakan ilmu kepada beliau, malaikat Jibril menyampaikan wahyu bagi beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan dengan sangat baik dan seksama. Beliau fokus mencontohkan itu semua. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hari ini kita potret menjadi salah satu idola kita, maka tentulah di hari ini salah satu bagian dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang layak kita zoom adalah beliau sebagai seorang guru. Beliau sebagai seorang penuntut ilmu sejati. Ahibbai fillah rahimani wa rahimakumullah. Mana tadi flyernya? Bagaimana tujuan dari majelis ini adalah kita menguatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan diadakannya majelis tausiah Al-Husna ini tidak lain, tidak bukan, salah satunya adalah untuk membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin kita sudah sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa, mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Beliau mengatakan, salasun mangkunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'u li akhihi la yuhibbuhu illa lillah. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauta ilal kufri ba'da an anqadhahu Allahu minha kama yakrahu ayyukdzafa finnar. Ada tiga golongan, ada tiga hal, ada tiga syarat, ada tiga poin yang kalau kita install di dalam diri kita, maka kita akan bisa merasakan manisnya iman. Karena iman itu manis. Yang bisa merasakan manisnya iman hanya yang paling penting tiga golongan ini. Karena Rasulullah katakan langsung, salasun mangkunna fihinna wajada bihinna halawatal iman. Yang pertama adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya jauh lebih daripada dia mencintai apapun selain keduanya. Orang yang merasakan manisnya iman adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari siapapun. Orang yang akan merasakan manisnya iman adalah yang pertama, orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari siapapun. Pak, jenengan lebih cinta Rasulullah apa istri? Halo, bapak-bapak, lebih cinta Allah dan Rasulnya apa istri? Kok senyum ya? Aku butuh jawaban ya, bukan butuh senyummu ya Pak. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya apa istri? Bingung Pak? Takut ada istri di belakang kok? Saya nggak takut istri ada di belakang. Allah dan Rasulnya sama istri lebih cinta mana? Allah dan Rasulnya? Serius? Allah dan Rasulnya? Serius? Yakin Pak? Ada konsekuensinya loh itu omongannya loh. Lebih cinta Allah dan Rasulnya apa istri? Wallahu alam bisawab, ganti jawaban sekarang. Mas, Allah dan Rasulnya sama ibu lebih cinta mana? Ya, antum, ente. So, lebih cinta ibu atau Allah dan Rasulnya?
Dua-duanya. Lebih mana pertanyaannya? Allah dan Rasul. Yakin? Yakin? Oke. Orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang ibu dan anaknya itu sudah dicontohkan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah dicontohkan dalam diri Nabi Ibrahim alaihis salam. Nggih. Nabi Ibrahim disuruh sama Allah nyemplung api. Betul. Kira-kira nyemplung api itu resikonya apa, Pak? Mati. Dilakoni enggak sama Nabi Ibrahim? Dilakoni. Antum keluar dakwah resikonya mati enggak? Mati juga? Dilakoni enggak? Dilakoni ya, insyaallah. Level 1 gampang. Level 2, ujian Nabi Ibrahim level 2. Disuruh meninggalkan istrinya di gurun pasir yang kosong, enggak ada apa-apanya. Enggak ada air, enggak ada makanan. Istri yang masih muda, cantik, barusan dinikah, punya anak satu masih merah, namanya Ismail. Nabi Ibrahim kan sudah nikah sama Siti Sarah sekian puluh tahun, 80-an tahun, tapi belum punya anak. Lalu nikah lagi sama Hajar sampai akhirnya punya anak Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail lahir, ujian berikutnya adalah meninggalkan istri dan anak di tempat yang tidak ada penghuninya. Kalau jenengan dilakoni apa enggak, Pak? Ninggalkan istri di rumah seminggu gimana? Sebulan? Di tempat yang penuh fasilitas loh rumah itu. Bukan di padang pasir loh, yang enggak ada jaminan. Berat lah? Berat? Sama berat. Apalagi ngantenannya berat. Istri masih diajak aja terus. Nanti suatu saat akan ditinggal juga. Kalau itu perintah Allah, kalau itu urusan dakwah, kalau itu untuk Islam, kalau itu untuk iqamatuddin, maka istri dan anak pun akan ditinggal karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sama apa, Pak, ujiannya jenengan sama Nabi Ibrahim? Beda tuh. Beda level. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai satu kaum, maka kaum tersebut akan diuji. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Ujian kita dibanding para nabi itu ujung kuku hitam dibagi 10 nggak ada apa-apanya. Ujian ketiga, setelah anaknya tumbuh jadi anak yang ganteng-ganteng, bagus-bagus kayak gitu, udah ditunggu lama 80 tahun belum punya juga. Setelah punya, ditinggal di padang pasir, dididik sama istrinya yang single parent, dan istrinya nggak mengeluh, nggak ngajari bapakmu tuh orang nggak bertanggung jawab. Istri sama anak ditinggal di padang pasir, nggak ngajari kayak gitu. Diajari abahmu itu berdakwah, abahmu itu berjihad, nak, abahmu itu nabi. Jangan kau membenci ayahmu, diajari untuk mencintai ayahnya. Suatu hari ketika Nabi Ismail berusia balik, Nabi Ibrahim datang. Sampai rumah baru temu, lepas kangen, istirahat, tidur, mimpi. Paginya langsung cerita sama anaknya, ya bunayya, wahai anakku, inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manami, dalam mimpiku, anni, sesungguhnya aku azbahuka, menyembelihmu, fangdur madza taro, what's your opinion? Kira-kira gimana pendapatmu? Anaknya nih anak soleh, didikan ibu soleha. Ah, itu kan cuma mimpi ayah. Gitu? Nah, ini kalau didikan ibu abal-abal. Tapi didikan ibu soleha levelnya Hajar. Ya abatif al-matu'mar, wahai ayah, lakukan apa yang diperintah Allah. Berarti dia tahu kalau Nabi mimpi itu berarti wahyu. Tidak dimulai sebuah wahyu kecuali biru'yah shadiqah. Seperti itu juga pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu bermula dari ru'yah shadiqah. Mimpi para nabi itu datangnya dari Allah. Ismail tahu konsekuensinya nyawa, tapi dia katakan semuanya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin.
kau akan dapatiku sebagai orang yang sabar. Bukankah itu juga yang dilakukan Rasulullah SAW berkali-kali? Beliau meletakkan diri yang antara beliau dan kematian itu hanya jarak sabetan pedang. Ya kan Pak? Ya kan Pak? Berapa kali Rasulullah jihad dalam sepanjang hidupnya? Berapa perang? 27. Berapa syariah? 72. Rasulullah berdarah-darah di perang Uhud. Pipinya sobek, gigi gerahamnya Rasulullah SAW tertancap. Meletakkan diri dekat dengan kematian. Betapa sering Rasulullah meninggalkan istrinya di rumah untuk pergi jihad, walaupun ya diundi kan, sebagian ikut, sebagian ditinggal. Yang nggak ikut berarti ditinggal. Ujian kita dibanding para nabi, dibanding Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada apa-apanya. Tapi setiap di antara kita itu akan bisa terlihat mana yang lebih dia cintai antara Allah dan dunianya, antara Rasulullah dengan keluarganya, itu dengan tindakan nyatanya sehari-hari. Orang ini lebih mementingkan Allah dan Rasulnya apa keluarganya? Cuman omong doang, apa memang terlihat dari sikap dan tingkah lakunya sehari-hari? Ketika dia menghadapi satu masalah, siapa yang didahulukan? Allah dan Rasulnya atau keluarganya? Dan orang yang begitu akan merasakan manisnya iman. Dan orang yang sudah berusaha mendidik diri mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari siapapun, maka dia akan merasakan manisnya iman. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ini syarat kedua bagi orang yang ingin merasakan manisnya iman. Mencintai saudaranya kalau saudaranya taat sama Allah. Membenci perbuatan buruk saudaranya, menegurnya dengan penuh adab, membenci tingkah lakunya karena Allah jika saudaranya melanggar, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyayangi istri kalau istri taat sama Allah dan Rasulnya, menyayangi istri kalau istri itu berbuat kebaikan, ketaatan kepada Allah. Tapi membenci perbuatan istri, bukan membenci istri ketika istrinya melakukan maksiat dan menegurnya dengan adab yang baik. Mencintai dan membenci karena Allah. Yang begini akan merasakan manisnya iman. Yang ketiga, orang yang benci kembali kepada kekafiran seperti dia benci dimasukkan ke neraka. Mungkin setiap di antara kita punya masa lalu yang buruk Pak ya, punya masa lalu yang buruk. Mungkin sebagian di antara kita ini ada yang hijrah dulu punya masa lalu yang betul-betul kelam, lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah, lalu dia bisa menikmati Islam. Di tengah jalan setan berbisik, teman-teman lamanya pada datang, ayolah, nggak usah so alim gitu, mendem aja sekali lagi nggak apa-apa kan. Orang yang kemudian bertahan, mempertahankan posisi di atas kebenaran walaupun ingin melakukan maksiat sebagaimana masa lalunya, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran atau kemaksiatan sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam neraka, maka orang ini akan merasakan manisnya iman. Saya tidak akan konsentrasi pada poin kedua dan ketiga, saya konsentrasi di poin pertama. Apa tadi? Halo Pak, apa tadi yang pertama? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada siapapun. Daripada ibu Ustaz? Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika itu ibunya bilang, aku akan mogok makan, mogok minum, mogok mandi sampai kau kembali kepada agama pagan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang sangat mencintai ibunya, tapi dia berkata, wahai ibu, kalau ibu punya 100 nyawa, lepas satu persatu
ibu mogok makan supaya aku kembali kepada agama pagan, sekali-kali itu tidak akan pernah terjadi, walaupun sampai nyawanya jenengan 100 hilang semua. Ketika iman sudah merasuk di dalam hati, Allah dan Rasul lebih ia cintai bahkan daripada ibunya. Mus'ab bin Umair, orang yang paling kaya, paling glamor, bajunya paling bagus, parfumnya paling wangi, favorit cewek-cewek Mekah. Ketika sudah masuk Islam, ibunya mengancam, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, satu, kamu tidak akan tak anggap sebagai anak, dua, tak usir dari rumah ini, tiga, kembalikan semua fasilitas yang pernah aku berikan. Oke. Dia lebih milih nggak dianggap anak, lebih milih diusir dari rumah, lebih milih apa Pak? Lebih milih mengembalikan semua fasilitas dari orang tuanya, hidup sederhana dengan pakaian burdah yang murahan, yang sampai Rasulullah ketika melihat itu nangis. Kenapa Rasulullah nangis? Ya dulu aku kalau melihat Mus'ab itu anak muda paling perlente di kalangan anak muda Mekah. Sekarang setelah dia bergabung dengan Islam, pakaiannya itu seadanya. Itu dilakukan karena lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada ibunya. Ada seorang sahabat yang pernah membunuh istrinya karena istrinya menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang ibu ketika tahun ke-9 pulang dari perang Tabuk, Rasulullah pulang dari perang Tabuk, sahabat datang duluan, Rasulullah nyusul pertengahan. Ibu-ibu ini nyari-nyari di mana Rasulullah, di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Dicari-cari di tengah-tengah pasukan, mana Rasulullah, apakah Rasulullah tidak kenapa-napa, apakah beliau baik-baik saja? Orang datang, ibu, anak jenengan syahid. Rasulullah mana? Ibu, suami jenengan syahid. Rasulullah mana? Ibu, saudara jenengan juga syahid di perang Tabuk. Rasulullah mana? Begitu dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sumringah, ya Rasulullah, kalau engkau tidak tertimpa malapetaka apapun, maka semua musibah bagiku terasa ringan. Seorang wanita lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari suaminya, anaknya, dan saudaranya. Rasulullah bukan cuma mendidik para sahabat untuk Islam, tapi mendidik semua sahabat untuk mencintai beliau. Kalau syahadat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah kita tuh masih kosong, masih belum ada maknanya, belum ada nilainya. Ketika Rasulullah SAW dihina, kita diam, santuy, tidak marah, tidak cemburu, tidak tersinggung. Syahadatnya bermasalah, hatinya sakit. Ada satu bagian dari keimanan yang belum dia install dengan baik di dalam tubuhnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, hari apa yang merupakan hari paling membahagiakan di kota Madinah? Ngaco. Pernah ada satu hari di mana kota Madinah itu betul-betul gembira, gegap gempita. Hari apa? Hari Senin. Setiap hari Senin, Pak. Hari di mana datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, hari paling terang, hari paling menyenangkan, hari yang membuat semua orang itu hatinya dipenuhi rasa sukacita. Hari kedatangan Rasulullah, semua orang keluar panas-panasan menyambut beliau dengan tola'al Badru. Dan tahukah jamaah sekalian, hari apa yang paling gelap dan menyedihkan di kota Madinah?
Hari apa yang paling gelap dan menyedihkan di kota Madinah? Hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sakit aja para sahabat udah mendung aja bawaannya setiap hari. Rasulullah membacakan ayat Inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Semua sahabat bersukacita, tapi ada satu orang di paling depan yang nangis termehek-mehek, terisak-isak. Siapa Pak? Abu Bakar. Orang-orang pada heran, semua orang bersukacita dengan kabar gembira dari Rasulullah, kenapa kau nangis? Ya, saya sadar kalau sebentar lagi orang akan berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas risalahnya yang beliau emban sudah selesai. Berarti kalau tugasnya sudah selesai, berarti sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat Abu Bakar nangis. Tidak ada orang sahabat yang hatinya setajam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mendung para sahabat selama Rasulullah sakit, mendung. Tidak ada gairah para sahabat ke masjid itu. Mereka nanti melihat di tempat imam, apakah Rasulullah keluar, apakah Rasulullah mengimami kita selama berhari-hari. Sampai ketika keluar dari lisan para ahli bait bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka sontak seluruh isi kota Madinah dipenuhi pecah tangis. Tidak ada satu orang pun di Madinah melainkan matanya itu basah dengan air mata, bahwa orang terbaik yang ada di antara mereka kini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab itu mengacungkan pedangnya tinggi-tinggi. Aku telah mendengar kabar bahwa orang-orang munafik mengatakan bahwa Rasulullah telah meninggal. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW tidak meninggal. Beliau hanya menghadap Allah 40 hari sebagaimana Nabi Musa. Setelah Rasulullah SAW datang, akan kupenggal, akan kupotong lidahnya orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah meninggal. Penggal kepalanya dia. Aku akan menunggu izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab mawut tak karuan. Umar bin Khattab bukan karena beliau orang gila, karena rasa cintanya Umar kepada Rasulullah itu terlalu meludak di dalam hatinya. Cinta antum kepada Rasulullah seberapa meludak? Yang paling waras adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika pulang mendengarkan info bahwa Umar ngamuk-ngamuk, beliau masuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka kain kafannya beliau, dipandang wajahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersenyum bertemu Rafiqil A'lanya. Dicium bau harum tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikecup keningnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar mengatakan, betapa harumnya engkau ya Rasulullah dikala engkau hidup, dan betapa harumnya engkau ya Rasulullah dikala engkau wafat. Abu Bakar keluar, Umar duduk. Tidak digubris. Umar masih muntap, masih tidak terima dengan orang-orang munafik yang mengatakan Rasulullah SAW meninggal. Maksud beliau, pemahaman beliau begitu. Lalu Abu Bakar Siddiq membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Muhammad tidak lain adalah seorang nabi yang telah dilewati nabi-nabi terdahulu. Apakah kalau beliau wafat meninggal kalian akan murtad?
Dan barang siapa yang murtad maka tidak akan memberi madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu turun ketika perang Uhud, tapi ketika dibacakan oleh lisan Abu Bakar di hari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat buka mata. Seakan-akan baru pertama kali mendengar ayat itu. Nangis mereka. Basah jenggotnya dengan air mata. Abu Bakar mengatakan, "Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah hari ini Muhammad sudah mati. Dan ketahuilah siapa yang menyembah Allah, maka Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ucapan Abu Bakar ini karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waras berdasarkan ilmu. Umar kehilangan seluruh balungnya, tulangnya, ambruk kayak orang lemes tidak punya tulang. Loyo dia mendengar keterangan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Gentian Umar yang nangis, geru-geru bahasa. Peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal mendatangi Abu Bakar minta izin, "Wahai Khalifah, saya mau izin." "Izin kemana Bilal?" "Saya mau hijrah dari Madinah." "Lah kenapa?" "Saya tidak kuat, tetap tinggal di sini saya tidak kuat." Rasa cinta Bilal yang membuncah di dalam hatinya membuat dia tidak kuat bertahan di kota Madinah, karena setiap sudut kota Madinah yang ia lihat pasti ada bayangan Rasulullah, dan Bilal tidak kuat untuk terus berada di Madinah. Abu Bakar bilang, "Jangan Bilal, jangan kau pergi, kau muadzin kami membutuhkan kamu." Ditahan sama Abu Bakar. Bilal mengatakan, "Wahai Abu Bakar, dulu kau waktu merdekakan aku itu kau merdekakan aku karena dirimu sendiri atau karena Allah? Kalau kamu merdekakan aku karena Allah, biarkan saya pergi." Gak ada alasan lagi bagi Abu Bakar untuk membuat Bilal bertahan. Bilal meninggalkan kota Madinah. Kenapa Pak dia meninggalkan Madinah? Karena cintanya kepada Rasulullah terlalu memuncak sampai beliau tidak tahan di tempat itu sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota yang paling membuat Bilal betah itu kota Madinah. Kalau ada Rasulullah, kalau nggak ada Rasulullah, membuat dia nggak betah. Sampai Syam sekian lama Bilal mimpi, didatangi Rasulullah dalam mimpinya, "Wahai Bilal, kelalaian jenis apa ini? Kenapa kau lama tidak mengunjungiku? Apa kau sudah melupakanku?" Keesokan harinya Bilal bangun dalam kondisi nangis sejadi-jadinya. Istrinya sampai heran, "Kau kenapa?" "Tadi malam aku mimpi ditegur Rasulullah, sudah lama aku tidak menyapa beliau. Apakah kamu mengizinkan saya untuk berangkat ke Madinah?" "Fadhal, fadhal." Istrinya mempersilahkan, "Berangkat. Kalau itu demi memenuhi rasa cintamu kepada Rasulullah, berangkat." Perjalanan dari Syam sampai Makkah itu tidak kerasa Pak, cepet banget Bilal. Karena hatinya itu diisi kerinduan yang memuncak kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mendekat ke Madinah, seluruh bayangan di kepalanya itu penuh dengan gambar-gambar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau hidup. Masuk gerbang kota Madinah, membayangkan ada Rasulullah di sana. Lewat gang Madinah, bayangkan di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngelihat menara Masjid Nabawi, hatinya itu langsung berkaca-kaca, matanya meneteskan air mata. Dulu di situ ada Rasulullah. Masuk ke Masjid Nabawi, mendatangi Raudhah.
Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Salam aja tidak kuat Pak, saking cintanya Bilal sama Rasulullah. Nangis jadi-jadinya di hadapan mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai tangisnya dihentikan sama Abu Bakar Siddiq. Apa kabar ya Bilal? Apa yang membawamu kemari? Diceritakan bahwa aku bermimpi ditegur sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, ini kan udah mau masuk waktu asar, kamu mbok adzan. Tidak kuat. Mbok kamu adzan toh Bilal? Tidak kuat wahai Abu Bakar, aku tidak kuat. Dulu semasa Rasulullah SAW masih hidup, setiap menjelang waktu adzan pasti aku mengetuk pintu Rasulullah, ya Rasulullah as-shalah. Atau sebaliknya, beliau yang mengingatkanku, ya Bilal as-shalah. Lalu ketika kami sudah saling mengingatkan, Bilal naik ke menara. Sebelum adzan pasti melihat ke arah pintu kamarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah senyum memandangi Bilal. Dan sekarang nggak ada Rasulullah, ya Abu Bakar, aku nggak kuat naik di situ. Sampai tiba-tiba ada dua orang anak kecil yang menepuk beliau. Wahai paman, mbok sekali-kali kamu adzan, kami rindu mendengarkan adzanmu. Kami teringat masa-masa di mana kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua anak tadi adalah Hasan dan Husain, cucu-cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipandangnya wajah Hasan, dipandangnya wajah Husain, nangis Bilal. Yang satu wajahnya kayak Rasulullah, yang satu kakinya perawaannya kayak Rasulullah. Kalau kalian yang minta, tidak kuasa aku nolak. Karena permintaan kalian kayak permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kuasa aku nolak. Oke, kalau kayak gitu aku adzan. Naik Bilal ke menara, dilihat kamarnya Rasulullah SAW tidak ada, udah nangis duluan, dia belum adzan. Karena ingat itu permintaan Hasan dan Husain, diteruskan adzannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba seluruh penduduk Madinah freeze, beku. Ikatan mereka terulang pada masa di mana Rasulullah SAW masih hidup. Mereka langsung terpanggil, loh, yang di pasar semuanya mendadak langsung lari ke arah masjid. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali dari kematiannya? Kenapa ini tiba-tiba ada adzannya Bilal? Setelah sekian lama kami tidak mendengar. Semua orang berlari ke masjid. Mana Rasulullah? Mana Rasulullah? Apakah Rasulullah hidup lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Mereka terlihat bodoh karena rasa cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang sudah mati hidup lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Masih kuat Bilal. Masuk kata sebelumnya, masuk kata berikutnya, nangis dulu Bilal, dia tidak kuat mengatakan kalimat-kalimat selanjutnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak kuat Bilal. Kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sangat dia pahami, berisi penuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang aneh yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi tidak ada rasa cinta kepada Rasulullah. Rasulullah dihina, dia tidak marah, tidak ada rasa cinta di dalam hatinya.
Ketika beliau meneriakkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak sampai selesai beliau pingsan. Seluruh penduduk Madinah menangis lagi seperti di hari meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena teringat semua memori bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan terpanggil lagi di kepala mereka. Antum ngaku cinta sama Rasulullah, tapi seberapa sering antum habiskan waktu untuk baca sirahnya? Sudah berapa banyak buku tentang sirah nabawiyah yang antum habiskan untuk mengenang beliau? Ketika antum menghadapi beratnya dakwah, apakah antum merujuk kepada kisah-kisah beliau, betapa sabarnya beliau menghadapi banyak tantangan yang tidak sebanding dengan apa yang kita alami? Mana rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita betul-betul menjadikan beliau idola, atau cuman gaya-gaya doang? Ini cinta Nabi, pasang banner, pasang spanduk. Tapi hatinya tidak bergetar sama sekali ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina. Malu antum ya ikhwan. Berapa banyak sholawat antum kepada beliau setiap Jumat, setiap hari berapa banyak? Setiap nabi yang didolimi pasti menyimpan doanya untuk diri sendiri dan kehancuran kaumnya, tapi Rasulullah menyimpan doa terbaiknya untuk menjadi syafaat bagi umatnya. Apa antum tidak malu minta syafaat beliau, sedangkan antum tidak punya ghirah, tidak punya kecemburuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dihina? Apakah antum sudah betul-betul menjadikan beliau sebagai idola kita? Malu betul nanti kalau antum di hari mahsyar antum minta air dari telaga haudnya beliau, padahal antum tidak benar-benar mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sini saja diskusi kita sore hari ini tentang ayyakunallaha wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahum. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun selain keduanya. Semoga ini membekas di dalam hati kita. Semoga ini meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merangsang kita untuk banyak membaca buku sejarah tentang hidup beliau. Kalau ada kurang dan salah, saya mohon maaf, itu karena bodohnya saya dan ilmu saya yang sedikit. Setan yang mengganggu. Kalau ada benarnya semua dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tidak ada yang berasal dari saya. Kalau ada yang menyakiti hati, saya mohon maaf. Saya tidak punya maksud untuk melukai perasaan. In uridu illal islaha mastata'tu, seperti kata Nabi Soleh, yang saya inginkan hanya perbaikan sebisaku. Wa ma taufiqi illa billah. Saya hanya menyampaikan hidayatul bayan. Yang membuka hati antum dengan hidayah taufik adalah usaha antum sendiri dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan ini mohon maaf tidak ada tanya jawab, karena saya harus lanjut lagi ke Jogja karena ada acara lain. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.